Selamat siang, sahabat Bincang Sultra. Kembali bertemu dengan saya, Bung Ridwan, salah satu host Bincang Sultra di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahabat Bincang Sultra, beberapa minggu ini hiruk pikuk pemberitaan terkait Stadion Laki Dende. Bahkan bukan minggu-minggu ini, beberapa bulan kemarin juga sudah dibahas terkait masalah Stadion Laki Dende. Pemirsa, untuk bisa mengklarifikasi, untuk memberikan data yang valid, untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat bagaimana sebetulnya Stadion Laki Dende ini, maka pada hari ini Bincang Sultra menghadirkan salah satu narasumber. Kita melihat dari sisi hukum. Bapak ini adalah salah satu kabak hukum di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Pak Laudi Amili. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amili, rutinitas Bapak sebagai kabak apa di bantuan hukum ya? Iya. Kabak bantuan hukum. Rutinitas kami di Biro Hukum adalah selaku kabak bantuan hukum dan HAM. Jadi HAM juga kami menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang artinya yang berakses kepada pemerintah kami tindak lanjuti. Berarti lebih banyak kepada sisi perdata dari semua kasus hukum ya? Iya, betul sekali. Ya. Baik Pak Amili, hari ini saya undang Bapak ke sini. Kita tahu bersama bahwa beberapa bulan terakhir ini ketiga kasus Tanah Laki Dende yang sengketa kemarin dimenangkan oleh salah satu pemilik lahan. Ya. Ini menjadi sebuah benang kusut ya, sebuah masalah yang cukup panjang ya. Bahkan hari terakhir ini beberapa media itu memberitakan bahwa disuruh kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa gubernur dan ketua DPR terkait kasus tidak selesainya pembangunan Stadion Laki Dende. Saya mau lihat dari sisi hukum. Kasus itu seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Saya hanya menjelaskan dari kronologis masalah hukum yang sementara terjadi di Stadion Laki Dende. Berawal dari pembangunan stadion itu, Stadion Laki Dende itu kita menurut dulu ya, pada tahun 1976 pemerintah tingkat 2 Kendari ini sudah menganggarkan, artinya sebelum menganggarkan telah mengidentifikasi masyarakat yang ada di sekitar situ yang punya tanah di sekitar Stadion Laki Dende. Sejak tahun 76 ya, itu? Tahun 76 dilakukan ganti rugi atau sekarang biasa dikenal dengan ganti untung. Karena itu tanah-tanah yang betul-betul dikasih harga yang wajar oleh pemerintah. Terus munculnya gugatan pada tahun 2014 ini pihak sebenarnya dua gugatan itu di situ. Pertama dari Andi Abdullah, ini yang menyatakan ahli waris dari Suhadiah dan kawan-kawan. Yang kedua dari HM Dahri Pawakan. Bergulir prosesnya itu sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dihadapkan dengan satu gugatan ini yang namanya Dahri Pawakan, yang akhir-akhir ini sering muncul di media, bahwa itu telah merupakan putusan kasasi yang telah merupakan kekuatan hukum tetap. Kemarin juga kami sudah melakukan istilahnya win-win solusi untuk perdamaian. Berapa permintaan ganti rugi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari artinya ahli waris dari Dahri Pawakan
untuk yang kita sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Pak Amili, saya potong sebentar. Ya. Sejak 76 sampai dengan 2023 ini berarti kurang lebih hampir kurang lebih 50 tahun. Ya. Sengketa ini tidak terselesaikan. Pertanyaan saya pertama, berapa sih jumlah pemilik lahan yang mengklaim bahwa di situ lahan sengketanya? Kemudian kedua, apa penyebabnya sampai dengan hari ini belum terselesaikan? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan belum terselesaikan. Masalah ini sudah terselesaikan oleh aparat-aparat kita, senior-senior kita yang terdahulu. Namun, tahun berapa selesainya? Ini yang jelas sebelum melakukan pembangunan itu pemerintah provinsi sudah melakukan penyelesaian. Berarti sejak tahun 80-an sudah selesai? Ya, sudah selesai semua itu. Nah, kemudian kenapa bisa lagi diperkarakan? Namun, penyimpanan arsip-arsip oleh artinya ada yang mungkin sudah dibayarkan, tapi lupa diambil itu dokumen. Tidak diarsip. Tidak diarsipkan dengan baik, sehingga pindahnya istilahnya berganti lagi nomenklatur gubernur dari apa semua. Pemerintahan. Akhirnya arsip-arsip itu mungkin tercecer. Kalau pemimpin kita atau istilahnya pendahulu-pendahulu kita yang semuanya sudah clear, tapi penyimpanan arsip ini yang istilahnya tercecer sehingga kemudian ada peluang untuk ahli waris menggugat kami. Sebetulnya berapa pemilik lahan di sana yang mengklaim diri bahwa mereka punya? Kalau untuk sementara cuma satu saja ini dari Pawakan. Tadi Pak Amili bilang 2. Ada 2 tadi itu Andi Abdullah, tapi Andi Abdullah ini sudah selesai. Sudah dibayarkan atau sudah selesai seperti apa? Pokoknya sudah clear lah. Sudah merasa bahwa sudah dibayarkan sejak tahun 70-an begitu. Ya. Ini muncul lagi ini di tanah KONI. Sebentar. Pak Andi tadi sudah menyatakan bahwa itu bukan miliknya lagi karena sudah dibayarkan seperti itu. Sudah dibayarkan. Jadi ahli warisnya itu sudah sekarang tinggal pada hari ini yang merasa bahwa itu dia punya. Nah, proses pada saat sidang ternyata pada hari itu menangkan. Kenapa bisa? Sebenarnya begini, pada tingkat padahalnya sebenarnya sudah dibayar. Iya. Pada tingkat pertama, Provinsi Sulawesi Tenggara itu menang dalam Pengadilan Negeri Kendari. Artinya bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari itu dibenarkan bahwa telah ada pembayaran yang sebelumnya oleh aparat-aparat kita yang terdahulu, namun itu dalam bentuk fotokopi. Tapi itu dimuat dalam amar putusan di Pengadilan Negeri, sehingga gugatan ditolak oleh ahli waris dari Pawakan kemarin. Sehingga kini dimenangkan, tapi dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, kami kalah lagi pemerintah provinsi karena dianggap bukti itu merupakan fotokopi. Tetapi kan dalam hukum, lebih dari 3 saksi itu sudah menjadi penguatan dari pembuktian, maksud pembuktian untuk penguatan pembuktian dari sebuah kasus. Seperti apa Bapak melihat karena Bapak pemirsa Bincang Sultra, Pak Amili, sebentar saya dulu. Pak Amili ini selain jadi kabak ini, beliau ini sebetulnya ex officio yang ditugaskan oleh Kejaksaan Tinggi untuk membantu kita dalam hal terkait perdata terkait perdata. Ya, lanjut Pak. Terima kasih. Jadi saya melihat itu putusan ada memang yang artinya yang perlu kami melakukan upaya hukum lagi. Jadi di sini begitu pemerintah daerah atau pimpinan melihat waktu putusan pertama itu ada bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dan dimuat dalam putusan dan kita menang waktu tingkat pengadilan pertama, tapi ini kan dibantahkan oleh Pengadilan Tinggi. Jadi waktu Pengadilan Tinggi itu bahwa itu bukti merupakan fotokopi, jadi bukan dianggap bukti. Namun pada proses kasasi lagi rupanya Pengadilan Tinggi dikuatkan putusan itu. Namun saat ini kami berupaya untuk melakukan upaya hukum PK dalam hal ini karena adanya bukti itu tadi bahwa tanah di sekitar itu sudah dilakukan pembayaran, sehingga itu merupakan kami sudah berkoordinasi oleh pihak pertanahan provinsi. Kita akan mencari warga tanah tersebut. Nanti itu yang menjadikan alat bukti kami nanti untuk melakukan PK alasan kami untuk. Kita kembali ke belakang lagi tadi. Ini kan boleh saya katakan sebagai carut marut ya.
kok sampai sebuah dokumen Ya. yang sangat berharga itu bisa hilang. Ya. Ini menjadi catatan-catatan kita Pak Amali bahwa ke depan ini Biro Hukum tidak seharusnya seperti ini. Ini catatan-catatan yang harus tidak bisa hilang. Kenapa bisa hilang itu Pak Amali? Jadi begini, ini kan sebenarnya ini kan dokumen ini Biro Hukum tidak memiliki dokumen. Semua dokumen ini adanya di BPKAD, di aset. Jadi semua aset-aset daerah itu seharusnya tersimpan rapi oleh BPKAD sehingga ada gugatan, diturunkanlah tim dari Biro Hukum, dan Biro Hukum itu yang artinya mengidentifikasi data-data yang ada di biro di Berarti bagian aset. Biro Hukum ini menyatakan bahwa ini kesalahan BPKAD. Bukan juga kesalahan BPKAD, tapi ini artinya Nah, inilah kurangnya koordinasi. Giat-giatnya yang ego sektor masing-masing. Artinya kita tidak boleh ego sektoral dalam hal ini. Kita harus saling bahu membahu, di mana nanti istilahnya BPKAD menyimpan arsip di situ, tapi Biro Hukum kami dikasih juga. Ini tetap bahwa catatan carut marut dari pemerintahan sebelumnya yang tidak bisa lagi kita lakukan seperti ini. Tidak bisa, ya. Pak, kita tinggalkan itu, karena itu suatu kesalahan. Tinggal bagaimana Pak Amali bisa meyakinkan di PK bahwa itu telah dibayar. Bagaimana tidak. Kita kembali ke masalah tadi lagi, masalah sengketa itu. Tadi Pak Amali bilang bahwa kami akan melakukan PK. Itu kan prosesnya cukup panjang juga ya. Nah, sementara hari ini ada pembangunan yang telah dibangun di sana. Nah, itu kan ada masa ketika bangunan tidak selesai, ada masa ketika tidak dijalankan, maka itu menjadi satu masalah hukum juga. Bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana solusinya? Jadi memang kemarin kami juga sudah di-hearing oleh DPR. Dari Dinas PUPR itu kan meminta anggaran lagi, tapi di situ kan masih ada proses hukum. Di mana juga di situ pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah menerima juga sertifikat baru dari stadion itu pada tanggal 7 Maret tahun 2022, bahwa sertifikat itu benar adanya, bahwa itu sertifikat pemerintah provinsi. Sehingga karena masih ada di situ upaya hukum, kami menunda dulu untuk pelaksanaan pembangunan. Artinya anggaran tersebut di situ kan bisa juga artinya dialihkan ke tempat lain sambil menunggu proses hukumnya selesai. Sehingga tidak carut marut persoalan yang ada di. Berarti Biro Hukum ini sebagai perwakilan pemerintah yakin bahwa kita akan menang di PK. Ya, insya Allah. Karena memang bahwa itu sudah dibayar. Sekarang ini kan bicara terkait tanah itu sejak tahun 70, berarti 70-an. Berarti pada yang hari ini yang mengklaim dan memenangkan ini di tingkat kasasi adalah mungkin anaknya atau cucunya ya. Anak atau cucunya, lah dari situ deh. Pokoknya satu silsilah lah mereka. Nah, sekarang ini kita kembali kepada stadion. Ini kan stadion boleh saya katakan satu hal yang sangat penting ada. Bukan untuk kebutuhan Bapak Gubernur sendiri, Wakil Gubernur, Pemerintah Sulawesi Tenggara, bahkan Pak Amali sebagai Biro Hukum, tapi ini untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. Salah satu kekuatan besar olahraga itu ada di sepak bola. Nah, Sulawesi Tenggara ini cuma satu kebanggaannya, itu Stadion Laki Dende. Yang sampai hari ini menjadi stadion yang boleh saya katakan mati suri, tidak bisa digunakan karena kemudian ketika dikerjakan oleh Bapak Gubernur kemudian ada sengketa. Nah, ini menurut pandangan Bapak ke depan seperti apa ini masalah ini? Pokoknya kami berupaya semaksimal mungkin, dan ini kami kawal terus. Artinya dan apabila memang artinya kita kan ini harus patuh terhadap hukum juga. Memang kalau memang kita dikalah dalam PK lagi, ya terpaksa kita harus win-win solusi kepada pemilik. Kenapa tidak ganti rugi? Ganti rugi memang begini, karena ditemukan adanya di situ bukti. Tetapi kan sudah dibantah di dalam betul. Kasasi. Iya, betul, dibantah di dalam kasasi. Tapi kan kita masih ada upaya hukum. Masih ada ruang untuk melakukan PK. Kapan rencana kita PK? Dalam minggu-minggu ini. Dan Pak Amali yakin bahwa PK itu kita akan menangkan. Ya, insya Allah. Bisa membantu pemerintah untuk memenangkan. Karena ini persoalannya jika benar bahwa tanah itu sudah dibayar, berarti ada oknum yang itu bisa kita tindaki secara hukum juga, bahwa ada oknum yang melakukan penggelapan dokumen. Dan boleh saya katakan sudah masuk unsur pidana, boleh saya unsur pidana. Kalau kita menangkan, bahwa ini pemalsuan dokumen kita harus bayar 2 kali. Ini boleh dikatakan seperti itu ya, Pak Amali. Pokoknya kita upayakan dulu bagaimana bisa meyakinkan majelis hakim PK bahwa ini betul-betul tanah milik pemerintah dan sudah dibayar. Sudah dibayar.
Sekarang saya kembali ke sisi pembangunan ini. Ya. Ini kan kalau tidak salah sudah ada pembangunan fisik yang dilakukan. Ya. Dari sisi hukum apa itu tidak akan kemudian terbengkalai, itu kan itu bisa menjadi ruang hukum untuk melakukan, dianggap ini pekerjaan tidak ada manfaatnya. Mungkin dari sisi hukum seperti apa Bapak lihat? Kalau saya lihat di situ kan pembangunan itu kan artinya mana yang selesai itu saja yang dibayarkan kan. Artinya tidak ada istilahnya untuk Maksud saya mubazir. Pak Amali, ini kan bangunan dibangun. Ya. Setelah dibangun ternyata ada sengketa. Ini agak Ya. panjang prosesnya. Ya. Ya kan ada durasi dari, kalau kejaksaan dia lihat ada durasi bahwa ini barang kemudian tidak dikerjakan, Ya. tidak bermanfaat, itu dianggap bahwa apa yang dikerjakan tidak bermanfaat. Dari sisi hukum kan bisa kena celah hukumnya, apa tidak? Nggak bisa Atau juga ini kita- prospire? ya, itu Karena ini kan prospire, ya, karena itu karena kan- ini ya. bukan disengaja, Ya, kan, betul, tetapi karena bukan ada sengaja, gas. ya, Oke, ya. jadi ini pemirsa Ya. Bincang Sultra, Ya. sekedar untuk diketahui bahwa pembangunan itu bukan disengaja ditinggalkan, tetapi karena ada proses hukum Ya. yang kemudian ini cukup panjang, Ya. sehingga kalau di dalam bahasa anggaran kita ini sifatnya pers mayor. Ya. Ini akan dilaksanakan ketika pemerintah akan menangkan dalam PK. Ya. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa yakinkan di PK, maka pemerintah mencari solusi yang lain bagaimana supaya stadion itu tetap terbangun. Ya. Oke, satu lagi Pak Amali. Ya. Nah, terkait hiruk pikuk di media, sampai Pak Gubernur itu dan Pak Ketua DPR itu diminta diperiksa dengan, apakah memang masuk wilayah itu Pak Gubernur dengan Pak Ketua harus diperiksa? Sementara ini kan masih tingkat dinas yang melaksanakan kegiatan ini, dan tingkat biro hukum yang akan menyelesaikan perkara-perkaranya. Ya, bagaimana Bapak lihat? Sekarang kan orang kan sekarang media bisa saja istilahnya menduga-duga. Tapi kan ini Berarti itu dugaan. Itu dugaan semua. Pak Amali itu dugaan. Ya, dugaan. Bahwa berita itu dugaan. Kalau dugaan dalam berita, Pak, Ya. itu kalau dalam berita itu masih kita katakan bukan sebuah berita. Ya, bukan sebuah berita. Bukan berita. Ya, bukan berita. Begitu sebagai bukan Ya. saya katakan hoax juga, tapi hanya dugaan. Ya, dugaan. Boleh dikatakan asumsi atau Ya, opini. asumsi atau opini. Opini, ya. Ya, betul, Pak. Berarti Ya. beberapa berita yang hari ini berkembang menurut Ya. Kabak Bantuan Hukum, Biro Hukum, bahwa itu adalah bukan berita, tapi itu adalah dugaan-dugaan yang sifatnya opini. Ya. Dalam konteks pemberitaan, yang namanya opini bukan sebuah berita. Saya kira begitu Pak Amini. Oke, Sepakat kita. Ya. terakhir Pak Amini, karena saya lihat Pak Amini ini habis ini mau ada hearing lagi ya Di DPR. dengan beberapa persoalan lain ya. Iya, persoalan. Oke, terakhir satu, Pak Amini, Bapak yakini bahwa persoalan sengketa lahan itu tidak ada apa namanya pintu masuk untuk dari sisi hukum kepada kepala dinas yang terkait ya, Ya. dari biro hukum terkait dan juga Bapak Gubernur dan Ketua DPR yang otomatis sebagai legislatif dan sebagai eksekutif. Kan ini kita kan semua niatnya baik ini, Pak. Artinya Bukan persoalan niat, apakah memang tidak ada? iya kan artinya begini, orang mau Untuk meyakinkan masyarakat Ya. Bincang Sultra yang menonton hari ini bahwa Ya. tidak ada. Ya. memang tidak ada ruang untuk istilahnya kita mau melakukan suatu artinya kejahatan, karena memang setiap kita melakukan perbuatan kan dari niat dari niat baik kita ini. Saya pernah berdialog dengan Bapak Gubernur terkait Ya. stadion itu. Ya. Sekian puluh tahun stadion itu tidak pernah. Kebetulan saya juga ini Ya. bukan saja penggemar bola, saya juga Ya. pelaku sepak bola. Betul. Saya zaman muda aja sebagai pemain bola. Ya. Oh, saya juga pernah berlaga di Stadion Laki Dende. Ya. Memang Stadion Laki Dende sangat menyedihkan ya. Iya, betul. Sangat menyedihkan. Ya. Rusak parah. Ya. Sementara itu kebanggaan kita dan Bapak Gubernur Alimasi dan Wakil Gubernur Muhammad Abu Nawas menggagas untuk memperbaiki. Ya. Mungkin ini bisa menjadi menggugah hati yang menggugat ini untuk kemudian bagaimana lah win-win solusinya. Karena yang dibangun Bapak Gubernur ini bukan untuk kepentingan Bapak Gubernur, ya, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara, untuk kepentingan olahraga di Sulawesi Tenggara, untuk kepentingan sepak bola kemajuan Sulawesi Tenggara. Saya kira begitu Pak Amali. Ya. Saya rasa kita sepakat begitu. Sepakat ya? Ya, sepakat. Oke. Ya. Di mata Bapak, kedua pimpinan kita seperti apa? Saya Dari rasa sisi hukum. kedua pemimpinan kita ini yang ada di Sulawesi Tenggara ini, saya rasa merupakan suatu kesatuan yang betul-betul bagaimana bisa membangun provinsi Sulawesi Tenggara itu dan maju kepada daerah-daerah yang bisa kita menyaingi daerah-daerah yang lain untuk berlaga di sepak bola. Luar biasa Pak Amali. Oke, Pak Amali sebetulnya masih panjang yang kita bicarakan, Ya. tetapi karena bukan waktu kita ya, saya ingin panjang, tetapi karena Pak Amalin ditunggu untuk Oleh DPR kegiatan lagi. berikutnya. Ya. Oke pemirsa, Ya. closing statement dari saya bahwa
persoalan stadion itu masuk dalam ranah perdata. Siap. Ya. Sengketa lahan. Ya. Sengketa lahan yang kemudian ini pada tahap sekarang masih tahap dimenangkan oleh yang menggugat di kasasi. Tetapi pemerintah dalam waktu beberapa minggu ini akan melakukan PK. Ya. Jika kemudian PK pemerintah menangkan Atau kita doakan, maka itu akan menjadi satu kesyukuran masyarakat Sulawesi Tenggara. Tetapi jika kemudian kita tidak menangkan, marah-marah bantu kita untuk mencarikan solusi supaya tetap lagi ini itu menjadi stadion kebanggaan kita. Kemudian kedua, perkara hukum masalah pelaksanaan pembangunan itu kita akan bicara dengan beberapa dinas, dinas Cipta Karya yang membangunnya. Tetapi dari dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Pak Kamali tadi bahwa tidak ada masuk ranah pidana karena itu adalah persoalan pres mayor. Artinya dibangun kemudian sengketa itu terjadi dan dimenangkan sehingga tertunda pembangunannya. Jadi tidak ada perkara di situ sifatnya bahwa disengajakan, tapi itu adalah pres mayor. Yang ketiga, bahwa persoalan sengketa lahan itu akan kita undang Kadis PUPR untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya kenapa sampai sengketa lahan. Demikian pemirsa bincang sutra kita hari ini. Terima kasih. Jumpa kembali dengan Bang Ridwan di Bincang Sultra ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.